Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sehat semuanya? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa KM untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Dan kepercayaan masing-masing dimulai. Semua hadir atau ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Siapa? Siapa? Tuh bagus. Ini? Ada lagi? Udah? Kita masuk ke materi tentang menerapkan al-kuliyatul khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, urutannya al-kuliyatul khamsah itu ada 5 prinsip dasar kan tadi. Nah, ini urutannya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Apa dampak jangka panjang bagi diri kalian masing-masing serta masyarakat jika al-kuliyatul khamsah ini yang 5 tadi diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dipraktekkan? Apa dampak jangka panjangnya dan mengapa penting untuk menerapkan dari sekarang? Nah, boleh silahkan sambil dibaca. Apa dampak jangka panjangnya? Setelah kalian baca, boleh silakan dibaca dulu. Kalau yang tidak ada buku paketnya, boleh silakan baca bebas di internet terkait tentang al-kuliyatul khamsah. Silakan agar ikut pembelajaran. Boleh silakan buka internetnya, cari tentang al-kuliyatul khamsah. Bapak kasih waktu 10 menit. Dan setelah 10 menit Bapak minta pendapatnya. Apa dampak jangka panjang dari pertanyaan yang ada di depan kalian. Waktu dimulai dari sekarang 10 menit sampai 9.40. Jawaban saya dari pertanyaan yang tadi, apabila kita tidak menerapkan prinsip agama al-kuliyatul khamsah. Betul? Apabila kita tidak menerapkan prinsip agama seperti al-kuliyatul khamsah, maka yang pertama, hidup kita tidak akan menjadi kotor dan tidak berkah, seperti iman dan tidak berkah atau entah itu perilaku dan sebagainya. Karena prinsip-prinsip al-kuliyatul khamsah ini merupakan perintah Allah yang disampaikan melalui rasul-rasulnya yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Nah itu ya, kenapa tadi apa dampak jangka panjang bagi diri kalian dan masyarakat jika al-kuliyatul khamsah? Namanya juga prinsip. Kalau prinsip kan mau tidak mau harus dilaksanakan. Maka dari itu kalau misalkan tidak, contoh masing-masingnya pun tadi kalian udah baca nggak di buku? Udah ya, jaga
menjaga agama, salah satu cara menjaga agama apa? Beribadah, sholat. Kalau misalkan itu ditinggalkan, efek dampak jangka panjangnya apa? Nah, seperti itu. Itu ya sebagai dasarnya. Oke. Nah, Al-Kuliyatul Khamsah sendiri bisa kalian lihat di buku. Di sana ada sebuah cerita. Sebelum masuk ke pendalaman materi ini, masih dalam pendahuluan, kita ada salah satu kisah inspiratif dari seorang khalifah kedua. Ada yang tahu khalifah kedua siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin ini juga pernah terjadi ke kalian di zaman Covid. Apa maksudnya gini? Kisahnya, Sayyidina Umar itu sedang melaksanakan tugas perjalanan ke daerah mana? Daerah Syam. Tapi belum sampai. Di tengah perjalanan dapat informasi dari ajudannya, dari temannya, dari kerabatnya bahwa di negara Syam tersebut sedang terjadi atau lagi Covid. Kalian misalkan pertama kali ada Covid di Indonesia dari mana? Depok. Menurut pendapat kalian, mending lanjut karena itu merupakan sebuah kewajiban dan tugas, atau disimpan dulu atau ditunda dulu rencananya dan dilanjut? Alasannya kenapa? Ya kalau dilanjutkan ada apa di situ? Kita meninggal. Nah, ditunda dulu, kalau kesana meninggalnya baru. Kalau ditunda kan Nah. bisa Oke, jadi mending dilanjut atau ditunda? Selanjutnya dalam pembelajaran ini kita juga harus tahu arah dan tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian harus bisa menguasai tentang konsep Al-Kuliyatul Khamsah. Lalu kalian dapat mengidentifikasi contoh-contohnya. Sebentar lagi Bapak akan tampilkan terkait pengertiannya, cara menjaga dalil apapun. Boleh silakan dicatat di buku kalian masing-masing untuk mendalami materinya. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang.
Bapak akan membagikan kelompok. Caranya, silakan berdiri. Bapak akan membagi menjadi 6 kelompok. Ya. Ingat berapa kelompok? 6 kelompok. Bapak tidak langsung nunjuk siapanya. Itu terserah kalian. Bapak kasih waktu, dihitung sampai Bapak sampai 10. Silahkan berkelompok. 1, 2, 3. 1, 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, tugasnya. Kelompok 1, dengerin. Tugasnya mana kelompok 1? Mencari informasi. Bapak share di grup ya. Share di grup ya. Oke, silakan duduk kembali. Masing-masing taruh aja. Oke, jangan sampai lupa barusan kelompoknya. Silakan duduk kembali, Iya. Oke, mohon doakan. Minggu depan duduknya sudah mulai berkelompok. Ya, udah mulai berkelompok dan tugasnya setiap kelompok berbeda-beda. Tugasnya pun berbeda-beda. Jadi untuk minggu depan berkelompok dan membuatkan proyeknya tentang apa yang akan kalian buat sesuai dengan tugas yang telah Bapak share di grup, gitu ya. Dengan dasar, kan tadi kalian udah baca-baca nih, cari di internet, baca-baca di buku, seperti tadi telah menyampaikan pendapatnya. Nah itu
menjadi bahan dasar untuk menyampaikan ide-ide kalian dalam berdiskusi kelompok. Karena yang akan Bapak nilai bukan hanya ketika presentasi, tapi selama kalian berkelompok, apakah temannya itu mengasih ide, masukan, ngasih gagasan, ngasih argumen, ngasih materi, atau ngasihkan sampel contoh yang harus kalian lakukan, atau ngasih masukan proyek yang akan kalian lakukan. Nah, itu menjadi penilaian Bapak juga, ya. Jadi penilaian individu dan juga penilaian tentang presentasinya. Paham? Oke. Nanti juga Bapak di grup akan share tugas yang akan kalian lakukan untuk mengisi kekosongan waktu kalian di rumah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kalian tadi baca, tulis, menjadi kebaikan buat kalian juga. Dan semakin kuat dalam menjalankan Al-Kuliyatul Khomsah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an